Sungguhnya laki-laki butuh protein. Dan butuh apa lagi? Dan pesannya satu, jangan terlalu banyak ngeluarin protein. Wow! Selamat datang di Genpicast, podcastnya Genpi.co. Yeay, spesial banget. Hari ini seperti biasa kita mendatangkan satu komunitas yang sangat hits dan happening di era sekarang ya. Kalau sebelum-sebelumnya kita sudah tahu nih banyak sekali komunitas yang sudah berbincang-bincang bercerita soal komunitasnya, kegiatannya di komunitasnya sendiri. Dan kali ini Genpi juga sudah ada nih di studio, hadir dua orang yang bakal cerita lebih jauh soal hobi yang menarik. Ini kalau aku bilang bisa kayak hobi gitu ya, atau enggak bisa jadi satu apa ya, kesenangan tersendiri ketika kita memiliki jambang atau brengors atau bewok, nyebutnya macam-macam. Langsung saja di studio sudah hadir, mohon diperkenalkan siapa namanya, dari mana, kemudian tadi kesini sama siapa aja, pasukannya berapa puluh orang. Oke, di sini sudah ada Mas Irawan dan juga Rizky dari komunitas Brengozers, betul ya? Tepuk tangan anak-anak. Komunitas Brengozers ini menarik sekali. Kan ini kita tahu bahwa banyak sekali orang-orang di luar sana yang juga struggling, pengen banget bermimpi untuk punya brengos atau mungkin kumis atau bewok dan sejenisnya. Kan macam-macam sebutannya. Ada yang bilang bewok, ada yang bilang brengos, ada yang bilang apa namanya tuh? Apa sih? Jambang. Kalau dari komunitas Brengozers ini sebetulnya pengen nyebutnya tuh pengen disebut sebagai apa nih? Bulu-bulu yang tumbuh di sekitar dagu. Bulu-bulu lucu ya. Bulu-bulu lucu, gemes. Aduh, pengen nyubit ya gue. Silakan monggo Mas Irawan. Biasanya kalau anak-anak sendiri sih ya paling nyebutnya brewok ya, karena nama Brengozers sendiri itu diambil dari kayak kata dari brewok. Tapi masa brewok sih, brewokers gitu kan kayaknya gimana gitu. Brewokers. Jadi kayak kotor gitu kesannya ya. Iya. Ini sih Makanya dari founder sendiri cerita bahwasannya dia bilang ya kayak slangnya bahasa brewok, jadi Brengozers gitu. Oh, Brengozers. Iya, Oke. Brengozers sudah ada dari tahun kapan? 2014 pertama kali. 2014 itu sudah mulai muncul. Pencetusnya siapa? Dari Mas sendiri atau dari Itu orang Kalimantan. Orang Kalimantan. Namanya Faris Ramadan. Kita nggak bisa datangkan hari ini juga nih orangnya nih. Kita terbangkan dari Kalimantan ke sini nggak bisa nih. Kalau ada pintu Doraemon bisa kayaknya. Oh, dari Kalimantan dicetuskan dari sana, kemudian akhirnya melebar ke area Jawa, Jakarta khususnya dan Bekasi begitu ya. Se-Indonesia sih dia. Sekarang Indonesia ya. Iya, Oke, dari awal mulai hadir di Indonesia kan dari Kalimantan, kemudian juga melebar ke Bekasi. Apa sih yang ingin dilakukan oleh komunitas ini dalam koridor ingin menggrab semua kalangan gitu loh? Apakah pengen membantu orang yang ingin sekali menumbuhkan bewok di dagu, atau mungkin hanya sekedar cari teman atau apa? Mungkin bisa disebutkan. Sebenarnya kalau kayak anak-anak sendiri karena namanya juga Brengozers, brewok gitu kan. Jadi ya emang tujuan dan niatnya sama gitu. Jadi pengen numbuhin brewok. Pada dasarnya sama-sama gimana sih caranya biar kita tuh pengen numbuhin brewok sama-sama tuh lebih enak gitu. Oh gitu. Berarti emang awalnya tidak punya brengos bewok sama sekali ya Mas ya? Iya betul. Polosan gitu. Iya. Aduh, ntar lihat ya before afternya ya. ada ya. Ada tadi lucu deh. Sempet ngasih tahu gitu ya. siapa Mas Agil ya? Iya. Terus dari awal Mas Irawan dan juga Mas Rizky belum ada bewok, kemudian juga pengen nih coba-coba nih, kayaknya lucu banget gitu. Ternyata setelah melalui berbagai cara dan berbagai treatment gitu ya. Diceritakan dong apa strugglingnya menumbuhkan bewok, mungkin banyak dukanya kali ya, karena kan nggak semudah orang menumbuhkan rambut. Betul. Apa nih cerita-cerita lucu yang bisa dibagikan? Kalau saya sendiri sebenarnya yang pertama, karena kita kan laki-laki nih, biasanya kan kalau laki-laki saya perempuan gitu. Kurang mateng lagi. terus. Iya, maksudnya kan laki-laki tuh untuk ngerawat sesuatu biasanya suka males gitu, untuk cuci muka aja. Ya jarang-jarang gitu, mungkin mandi 2 hari sekali biasanya kan gitu, atau apalagi kayak yang nggak biasa ngoles sesuatu
muka. Di muka tiba-tiba Jadi harus- ngabisin waktu bener-bener satu hari kan kita harus 2 kali ngolesnya gitu. Terus juga ada takerannya, terus belum lagi kayak vitaminnya ya. Vitaminnya belum lagi, habis itu ada kayak perawatan, kita harus kompres pakai air hangat dulu. Oke. Kayak yang tadi kita ngobrol juga. Ada yang namanya derma rolling, Derma seperti roller, itu. Iya, roller, itu buat iya. apa namanya tuh scars, buat itu juga dipakai juga mas-mas. Iya, Gue malah betul. belum pernah kayak gitu gue. Nah makanya kan kita udah duluan Oke, kayak gitu. oke. Jadi bener-bener ngabisin waktu lah, apalagi kayak misalkan yang udah punya keluarga gitu kan, punya anak-anak, pasti itu apalagi obat yang kita pakai itu kan dia Khusus ya dari iya, bahan kimia. apa tadi namanya Iya, minoxidil. minoxidil. Minoxidil itu khusus Iya, buat minoxidil. apa perambutan ya kayak gitu ya. Untuk- perambutan kayak ke buah kayaknya ya. perbulan lucu di sekitar iya, dagu, di sekitar perbulan wajah lucu. gitu Iya, ya. betul. Oke, kemudian dari gabung ke komunitas ini tertarik apa sih yang apa namanya tuh, kenapa kok pengen menumbuhkan bewok gitu? Mungkin karena dengan bewok lebih maskulin atau bagaimana gitu kesannya? Kalau Atau cuma sekedar pengen-pengen bukan aja joget gitu? kan pertama salah satu sunnah ya itu. Oh gitu, sunnah Rasul. Ini malam apa sih? Oh my god. Selasa loh. Masya Allah, Selasa. tabarakallah. Itu Jumat lama bisa, kan? bisa lebih terlihat manly lah menurut gua. Berarti Selain badan yang siswa. arti kata Bewok simbol kan juga. kemaskulinitas laki-laki dari Iya. salah satunya dari jenggot, dari bewok begitu ya. Terus apa lagi mungkin dari situ apa kalau misalkan kalau punya bewok udah gitu gampang mencari lawan jenis gitu untuk kita. Nah, kalau gue sendiri filosofi gue ngelihat apa ya, kalau singa jantan itu kan ada. Wow. Nah, ya kan Wow. singa betina kan ada. Kalau yang jantan rambutnya dipotong tuh nggak ada bedanya gitu. Oh gitu. Iya. Kalau kosan kayak ada yang kurang Nah, geli-geli gitu ya. iya, Kalau misalkan betul. kita pacar kita pengen anu kayak kurang Nah. geli, ada sensasinya gitu ya. Iya, Biar buat nambah kayak identitas aja sih sebenarnya gitu. Betul. Tadi aku juga menangkap satu pesan bahwa kalau semisal pria kan cenderung cuek kan terhadap perawatan, Iya, terhadap iya. grooming kayak begitu. Berarti betul. sisi positifnya adalah ketika bergabung dengan komunitas ini, Mas Rizky dan juga Mas Irawan jadi lebih care terhadap perawatan, terhadap Iya. grooming, Iya. terhadap hal yang sebelumnya mungkin nggak tahu atau pernah dengar cuma Iya, betul. tidak pernah melakukannya. Pada akhirnya di komunitas ini di train semuanya, dikasih tahu, dikasih informasi, knowledge seputar grooming ya. Tadi mulai dari facial juga tadi Iya, ya, karena sempat bilang. sebenarnya ada beberapa karakter wajah atau kulit wajah yang beda-beda kan ya. Oke, gitu. ha. Jadi ada orang yang kulitnya lebih kering ya gitu Iya, ya. Jadi sensitif lebih juga. kering, lebih sensitif. Terus dia jadi nggak bisa pakai kena bahan-bahan chemical yang kayak gitu. Maksudnya kan bahannya dari bahan kimia gitu Betul, ya, agak betul. keras ya kan. Jadi dia sensitif, kulitnya merah-merah, dan itu jadi di grup itu juga kita sharing gimana nih caranya biar mukanya nggak kering gitu. Ada lagi biar kayak nggak pelembab apa sih Betul. tadi yang udah diobrolin tuh? Aloe vera gitu, aloe vera gel, Nah, aloe vera itu gel, kan shooting gel. Oke. itu kan sesuatu Tahu yang gue. jauh banget dari laki-laki gitu. Wow. Maksudnya kan nggak pernah Iya, tahu maksudnya. betul. Jadi ketika kita punya pasangan loh, kenapa laki-laki jadi pakai aloe vera juga kan buat ngelembapin kulit yang kering dari Betul. bahan tersebut gitu. Tapi transisi aku penasaran, transisi dari awalnya cuek terhadap perawatan, kemudian masuk organisasi, masuk komunitas Brengozers. aduh jangan nih, kalau organisasi disingkat ormas nanti. Masuk ormas. Bahaya. Ormas paling benar, bisa melanggar PSBB. jangan ditiru ya Jangan. saya. Oke. Dari mulai cuek kemudian makin care gitu, ada perasaan yang berubah gitu nggak sih? Dari awalnya gue nggak pernah cuci muka yang sampai berlapis-lapis, pada akhirnya sekarang telaten gitu nggak sih? Kan kadang cowok kan suka nggak konsisten gitu Kalau nggak mulai- sih? Tapi mulai pakai itu kita udah mulai konsisten. oke. Awal kali masuk daftar ke komunitas ini apa tuh yang dilakukan pertama kali? Cari tahu dulu sih ini pemakaiannya gimana, terus sehari berapa kali. Oke. Setelah kita tahu baru kita terapin. Terus apa hasilnya setelah 2 minggu 3 minggu kemudian? Ya. Aduh bulu-bulu Iya, gitu, udah mulai tumbuh gitu. Terus kita pasti ngalamin fase rontok ya. Iya. Nah pas rontok itu kan kita nggak tahu nih harus Betul. kemana. Kita tanyain ke grup. Gitu juga. Jangan nggak ada lagi satu sih, biasanya Apa kalau lagi? mau masuk grup tuh kita ditanya identitas diri dulu. Oh, sama ini ya? Maksudnya kayak kadang kan ini namanya obat keras, nggak boleh di bawah umur juga, minimal 21 ya. 18. 18 tahun ke atas gitu, karena
kandungan bahan kimia yang tadi saya sebutin itu agak keras kan. Sensitif buat kulit juga. Sensitif Nggak buat semua kulit. kulit bisa menerima Betul. bahan itu ya. Betul. Nah, Oke. selain identitas ya ditanya lu mau mirip siapa gitu brewokan. Oh, gitu. Kan harus tahu dulu mirip Mirip siapa. John Mayer gitu bisa nggak? Nah, bisa siapa aja terserah. Gitu makanya. terus. Nah, ya biasanya harus dikasih tahu, dikirimin dulu foto yang seperti apa. Kadang kan lucunya muka si orang yang pengen brewokan sama artisnya jauh gitu ya kadang-kadang. Lucunya sih itu lucunya. Kadang kita yang udah jadi member udah tumbuh bulu tuh ngeliat mereka tuh jadi gimana Gue penasaran gitu. kalau Mas Irawan dulu pertama kali ditanya kayak begitu pengen mirip siapa di artis? Gue Jared Leto. Wow, mirip nggak? Mirip banget dari sedotan. Mirip kok, mirip. Terus ternyata Kalau gue pribadi setelah sendiri, apa iya ya, sih. setelah melalui proses itu dan kemudian tumbuh jenggot, ketika mengaca gitu mirip nggak sama Jared Leto? Enggak juga. Mirip dari Kurang lokal. mancung hidungnya. Iya, kurang tinggi Itu juga yang ya. susah. Nggak apa-apa. Yang penting udah usaha ya Mas ya. Kayaknya hidung harus operasi. Oh jangan, Ada obat. aduh jangan kayak aku nanti buat posotan nanti malah kepleset ke sungai. Oke kalau Mas Rizky dulu pernah pengen ada keinginan mirip siapa gitu nggak? Mirip Hugh Jackman. Hugh Jackman, oh tinggi semuanya tuh yang itu kan jual somai. Yang main Tahu Hugh Aquaman Jackman sih? itu yang main The Greatest Showman kan? Wolverine. Iya kan? Dia jadi The Wolverine, Greatest Showman X-Men. main dia nggak sih? Iya nggak sih? Iya. Iya itulah Iya, pokoknya itu iya. tuh ya. Ternyata setelah ada tumbuh itu mirip nggak akhirnya? Enggak juga. Cuma sebenarnya Dia foto harusnya dia mirip dong. Enggak gitu sebenarnya harusnya. foto itu buat semangat aja. Oh iya, motivasi, iya, buat iya, motivasi iya. aja. Nggak apa-apa Buat kalau ternyata motivasi, mirip buat menurut motivasi. versi keluarganya kan kita juga nggak pernah tahu ya. Keturunan ke 999 mungkin ya. Oke, kita nggak tahu. oke. Tapi kalau secara genetik dari keluarga juga pernah punya bakat apa bewok itu atau emang dari nggak ada sama sekali? Ada tapi sedikit lah. Sedikit. Ah, ah. Oh. Kalau Mas Irawan? Kalau kebenaran orang tua bapak bukan Iya. ibu loh ini. Ibu kalau ada juga, Itu aduh makanya. serem say. Bapak kumisan aja. Kumisan aja, tapi Cuman nggak terlalu brewok gondrong nggak ya? ada. Iya, Oke. cuma nggak ada brewok, kumis aja. Oke, ini setelah 6 tahun bergabung di komunitas ini, yang paling lebat, paling panjang pernah berapa meter sih? Berapa bang? Kalau gue Senti dulu ya? paling panjang 18 cm. 18 cm pernah dikunci di kelabang gitu nggak akhirnya? Cuma dipanjangin aja sih. Pepi dong. Iya, ada yang kayak Pepi juga kok kayak gitu ya, yang waktu itu ya. Iya, Berapa cm sih dia? 20 cm kayaknya. Mas Ron juga pernah? Enggak, saya nggak pernah sepanjang itu sih. Panjangnya maksimal berapa Cuma waktu itu? kayaknya antara 5-10 aja, kurang lebih segitu. Oke, kalau bicara soal perawatan itu kan juga nggak mudah kan. Kita Iya, harus sering-sering kayak ada apa tumbuh bulu-bulu yang agak berantakan. Kita harus trimming apa gitu. Iya, iya, betul, trimming. Itu kita gimana tuh cara untuk bisa apa namanya tuh susah nggak sih untuk bisa trimming ataupun maintenance dari bulu-bulu itu biar nggak kemana-mana? Nggak kemana-mana. Nggak jatuh ke kopi ya, nggak jatuh ke minuman. Pernah nggak sih kayak gitu? Susah gampang sih. Oke, Jadi oke. kita harus beli alatnya dulu yang penting trimmingnya ya. Nah terus kita bisa googling. Kayak ada cara-caranya. shavernya gitu. Kan bisa ada ukurannya berapa. Ya tinggal diatur aja terus tinggal di trim aja sih. Oh gitu. Gampang. Sendiri ya? Sendiri. Oke, kalau Mas Irawan tantangannya di mana nih merawat bulu-bulu itu? Kalau saya lebih ke perawatan kayak Yang paling tricky di mana? bentuk sih sebenarnya. Oh, pernah pengen dibentuk kayak apa? Itu gopong gitu. Sebenarnya Kalau kadang dari kemana-mana. yang agak susah sih kalau untuk tipisin aja sekedar tipisin, Oke. gampang gitu. Cuma untuk trimming gitu gampang. Cuma kalau kayak misalkan di bawah-bawah dagu sini nih, kan agak tekuk nih nggak kelihatan betul, gitu. betul. Itu yang lebih tricky sih. Jadi kayak kalau yang di bawah sini nih kita harus ada orang lain gitu yang ngeliatin. Ada Kadang-kadang gampang. Nanti kalau Bini sampai kan. sini kan susah juga gitu. Oke. Paling kalau buat saving sih, terus kadang harus ngabisin waktu juga buat ya sampo sih sebenarnya. Malah Sampo kita- khusus? Iya, Ada sampo khusus gitu. Sampo khusus. Oh ya Allah. Gitu. Berarti pas di kamar mandi lamanya tuh karena itu Nah, ya? sampoan kan. Lamanya bukan karena hal lain, tapi karena Atas ini. bawah. Sampoan atas Itu, bawah, depan makanya. belakang, rempot mah gitu. Makanya. Biasanya cewek yang paling rempong ini kayaknya rempong mana? Oke, tadi soal Sampo. perawatan kan pasti tadi disinggung sebelumnya di awal bahwa itu kan banyak kandungan kimia yang pada akhirnya juga ke Iya. kulit kadang ada iritasi apa segala Iya, macam. Pernah ada gangguan ataupun ada apa ya jerawat-jerawat muncul? Saya sendiri pernah. Di daerah muka gitu pernah nggak sih sampai dia bopeng atau apa Nggak, gitu? kalau saya sendiri kemarin itu proses di 6 bulan kurang lebih. Jadi dia itu
bukan tumbuh, sorry, abis ngoles. Jadi kayak karena bahannya terlalu keras, kulit sensitif jadi merah-merah gitu. Sempat ada ruam-ruam merah di sekitar sini. Udah bukan ruam doang, jadi kayak bekas kayak agak kebakar gitu. Jadi merah, terus besoknya jadi kayak coklat kering, Tipis kering gitu banget. kulitnya pada Iya, akhirnya. kering banget gitu. Jadinya ya saya sempet pada saat itu kan ya ini sebenarnya balik lagi ke fungsi grup tersebut, jadinya komunitas. konsultasi. Iya, jadi kita bisa kasih lihat foto. Ini gue tuh begini nih, gimana sih? Ya udah, jadi kadang-kadang kan dari beberapa istilahnya orang-orang yang udah lebih dulu pakai alat tersebut, jadi kasih tahu coba berhenti dulu 1 hari atau enggak pemakaiannya dikurangin yang tadinya sehari 2 kali jadi 1 hari sekali aja, atau dikurangin pemakaiannya yang harusnya 60 mili ya. Ya bisa dikurangin jadi 40 mili gitu. Tapi setelah tahu bahwa perawatan tuh gak gampang, terutama bulu-bulu ini, akhirnya sempat nyesel gitu nggak sih? Aduh, ngapain gue apa namanya tuh mahal-mahal tapi ada iritasi apa segala macam, ada kayak gitu-gitu. Sempat ada apa ini? Mungkin apa guilty pleasure atau apa gitu. Ada sih beberapa member yang nyerah juga kayak gitu ya. Oh, ada yang give up. Keadaan kulit dia ya yang nggak bisa nerima gitu, terlalu sensitif, jadi ya udah. Terus kayak dari anak jangan pergi sayang kayak gitu. kayak dari anak Bekasi sendiri juga kadang ada yang emang nggak bisa panjang dari beberapa pekerjaannya gitu. Oh biasanya. yes. Nah, jadi kan biasanya ada kayak pemerintahan tuh nggak boleh panjang-panjang ada ya. beberapa dikerok ya. Iya, beberapa perusahaan yang emang nggak Aduh, sayang ngebolehin banget. karyawannya kan. Jadi bener. dia udah masuk ke komunitas, ternyata udah tumbuh terlihat lah gitu. Oh, iya. Maksudnya perbedaannya ternyata nggak Ada yang boleh pengen aku berlewat. tanyakan itu sebetulnya, kalau dari pekerjaan itu tuh nggak ada masalah sama sekali ya, dari kantor tidak ada larangan. Oh, kamu tuh kayak orang kayak teroris. Nggak ada kayak begitu ya. Nggak ada sih kalau Untungnya saya masih sendiri nggak ada. fine-fine aja. Ya. Oke, masih fine-fine aja. Iya. Terus kalau misalkan di komunitas sendiri sebetulnya kegiatan yang rutin dilakukan sebelum pandemi terutama ya, Oh, iya, mungkin gathering atau mungkin dari sisi kegiatan rutin tiap bulan atau tiap tahun mungkin ada. Tiap bulan sih ya. Tiap Kalau bulan, sebelum tapi pandemi ya. hanya regional Bekasi aja ya. Oh, regional Bekasi. Kalau kayak Gatnas gitu ya. Sekarang ada berapa sih? Ada berapa regional yang sekarang aktif di Brengozers? Kalau kayak regional besar biasanya kalau kayak misalkan kepulauan di Sulawesi, Makassar gitu sendiri, terus kayak di Bali juga cuman ada tapi 4 orang apa 5 Oh, orang. yang penting setiap regional ada ya, Iya. tiap daerah selalu Di ada ya. Sumatera, Jawa, Bandung juga ada lumayan banyak di Bandung, Oke. Bandung, Surabaya, terus mana lagi sih? Jogja, Jabodetabek semuanya gabung sih hampir ada. biasanya, iya, hampir Oke. ada gitu. Setiap kali ada kegiatan, misalkan gathering setahun sekali gitu ya, itu tuh apa yang dilakukan ketika berkumpul bareng gitu tuh selain halo nama kamu siapa, itu ada lagi nggak hal lain yang mungkin oh kamu udah panjang banget udah sampai sedengkul gitu, pernah nggak sih Mas? Tapi kebanyakan sih sharing. Sharing ya? Apa sih yang kayak Oke. kemarin juga kalau nggak Games, salah ada games. apa ya ngukur itu tadi balik lagi Oh, ngukur, jenggot panjang-panjang. itu, Pakai penggaris gitu? Iya, Oh, ini ya dia Allah. ikut kemarin Oh, makanya pernah. waktu 18 cm itu dia taunya gara-gara diukur. Oh, Karena nggak pernah ngukur sendiri kayaknya. ngapain gitu. juga dia? Gitu, makanya. Pajangin aja yang penting ya. Oke, kalau sudah ada kegiatan seperti itu di acara gathering udah berapa kali sih nih gathering nasional? Kalau yang nasional Dua nasional kali. berapa? Dua kali. Ini 2 kali ya? 2 kali ini ya. Iya. Oke, selain tadi nambah teman juga ya dari yang negara lain, daerah lain juga apa namanya itu bisa sharing ilmu kayak begitu. Tapi ada kompetisi nggak? Nah, itu kemarin Oh, itu yang gathering kompetisi itu. panjang-panjangan. Oke. Panjang-panjangan. Nah, itu kan nggak enak, pelan-pelan. Jadi konotasinya gimana? Aduh, panjang Jadi nggak tebel enak lagi. kan? Nah, panjang tebel. Bewoknya apanya Iya. sih ngeres deh. Aku maksudnya. lanjut silakan. Ya itu kayaknya paling kompetisinya panjang-panjangan, terus apa sih dilihat tebel ya. Biasanya kan kadang ada rapat ya. rapat Oke. gitu. Apa kriterianya apa aja tadi? Selain panjang mungkin kesehatan itu nggak sih, kesehatan bulu-bulu itu juga iya, jadi pengaruh pertimbangan gitu. biasanya terus balik lagi kayak apa kerapihan. Oh, kerapihan iya, bulu. gitu. Kadang kan ada orang yang harus grooming ke salon. Cuma kan kalau kayak di Indonesia sendiri masih jarang ya. Iya betul. Salon-salon buat yang khusus buat ini. ya iya gitu. Rambut Kadang paling ya. Ya rambut kadang kalau kita datang makanya Terus? ya ngerawat sendiri aja. Jadi kadang dilihat oh ya ini rapi, ini bagus bentuknya, oke pas sama Oke. postur mukanya gitu. Oke, setiap orang kan pertumbuhan rambutnya atau bulu-bulunya kan beda kan. Rambut aja kan kadang ada yang lurus dari lahir, kemudian juga setelah panjang. Sini nggak enak. Di rambut. Di rambut. Nah, Tadi gimana sih aku gini ya? Tadi gini di rambut gitu. Nggak enak. Kesel nih gue. Oke, tadi aduh lupa gue ngomong apa tadi. Oh iya. Soal apa namanya tuh rambut kan berbeda pertumbuhan. Iya. Bulu juga sama kayak begitu. Betul. Ada nggak sih kalau memperhatikan yang anggota lain begitu ya Mas Irawan?
dan juga Mas Rizky. Ada yang pertemuan rambutnya itu sampai lurus kayak di rebonding, itu ada nggak sih yang sampai dia kan ada yang ikal juga, ada yang keriting, ada yang gitu tuh gimana tuh? Cara memperhatikan the type of the bulu-bulu itu bagaimana? Tapi kayaknya kalau kayak rata-rata kayak brewok sendiri itu keriting sih rata-rata. Nggak ada yang lurus. Nggak ada yang kayak di toning itu nggak ada ya. Nggak ada Nah, sih. itu ya. Rata-rata Kayak gue kalau ditumbuhin Iya. bakal lurus deh. Ya kayaknya Oke. sih keriting sih rata-rata. Cuman kayak kalau kita yang dari nol sendiri gitu kan, karena kita taunya dari kosong nih nggak ada bulu Oke, gitu. Itu kalau di awal-awal biasanya memang agak lurus karena masih tipis-tipis. Betul. Masih halus, Iya, Begitu masih udah mulai halus. kayak 5-6 cm itu udah Iya, mulai begitu udah mulai panjang dan tebel ya nggak tahu keriting Pernah sendiri dicatok nggak gitu sih? aja gitu. Istri mungkin iseng-iseng gitu, Mas aku catok ya gitu, pernah nggak sih? Nggak pernah. Bininya Kayaknya kena baik-baik hati ya kulit malah. semuanya. pendek soalnya. Kena kulit, kayaknya nggak ada yang Oke, berani sih. masih fine-fine aja berarti ya. Gitu. Tapi istri udah punya pasangan masing-masing ya? Udah. Tapi Udah nggak nikah, protes, udah. protes ya. Ya kamu bawa potong gitu, ini terlalu lebat. Nggak tahu, justru kalau dipotong malah Aneh. jadi nggak boleh aja gitu. Berarti selama 6 tahun ya berarti ya? Itu komunitas berdiri ya kalau Kalau Mas kalau dari kita kapan sendiri, mulai untuk menumbuhkan 2017. bulu-bulu? Kalau gue sih 2016 Iya. baru- Kalau Mas Rizky 2017. 2016 2017 sih. Iya, hampir kita gabung. ya 4 4 tahunan lah ya, 4 tahunan. tahun ini. Gak ada protes sama sekali dari mana ya. Oke, tapi kalau misalkan selama ini kita melihat simbol maskulinitas tuh dari bewok gitu. Tapi bagaimana dengan stigma orang-orang yang nggak juga kok, maksudnya dengan nggak ada bewok pun juga fine aja gitu. Dan maksudnya kan banyak orang selama ini kan miring stigmanya bahwa aduh kurang maco lo kalau nggak ada bewok kayak gitu. Gimana sih menurut pandangan seorang brengozers itu? Sangat brengos. Kadang balik lagi sih kalau saya sendiri ngelihat kayak gitu ya selera sih. Kayak cowok-cowok Korea gitu kan dia pada nggak punya bulu polosan dia, tuh. polosan dia. Jadi ya maksudnya ada Ngerasa mereka pasarnya masing-masing gitu Betul, menurut betul. saya. Jadi kalau misalkan ada yang suka Korea ya paksain aja cowoknya seromantis cowok Korea kalau ada gitu kan. Kalau pengennya cowok-cowok yang brewokan ya dipaksain gabung aja komunitas kita gitu kan. nggak Pasti itu memaksakan bisa ya, bisa. beda-beda ya preferensinya Iya, ya. gitu, makanya. Oke. Tadi Enggak, kalau saya sendiri bilang kalau ada dulu pernah orang bilang nyapunya yang bersih lo nanti cowok apa suami oh lo ya brewokan bewokan katanya itu gitu. mitos kayak gitu gimana sih? Nah, Percaya makanya kalau nggak di sih? komunitas pasangannya disuruh nggak nyapu gitu. Oh gitu, oke, Udah boleh lu juga nggak usah nyapu biar gue Oke, brewokan oke, katanya oke. gitu. Tumbuh ya. Iya, biar dia tumbuh. Lu gue nggak tumbuh-tumbuh gara-gara lu nyapu mulu. Gitu makanya. Oke, tadi yang menang siapa akhirnya yang kompetisi pajang-pajangan bewok tadi dari daerah mana? Kalau yang Gatnas di Bandung tuh yang Bandung yang Bandung, menang. iya. Oh yang di Bandung ya kemarin ya yang terakhir Tapi kalau yang gatheringnya. pas di Kaskus itu di Sastu ya, Aha. gue yang menang waktu itu. Oh gitu. Paling panjang. Itu berapa senti waktu? 18 senti ya? 18. Yang panjang paling terpanjang pernah menemukan orang dengan berapa sentimeter? Itu loh si siapa? Ya ada sih waktu itu yang dia kalau nggak salah kayak apa suka ngeband juga gitu kayaknya Iya. dia musisi juga cuma nggak pernah diukur jadi kayak dia Udah panjang aja gitu Iya, ya? pokoknya panjang udah. pokoknya dia posting di grup forum tersebut emang udah paling panjang kayaknya nggak pernah lihat yang lebih panjang daripada dia gitu. Ya Allah ngeri Bo kalau misalkan pakai panjang-panjang, pakai gamis, pakai sorban. Waduh. Deportasi langsung dari sini. tapi emang ada pengalaman lucu juga kalau bilang masalah Oke. seperti itu karena saya yang mengalami sendiri gitu. Oh pernah kayak begitu? Iya, Ke gitu. masjid udah gitu langsung pakai bewok panjang? Nggak ke masjid sih, lebih Kemana ke kayak ke area yang emang jarang ada orang brewokan gitu maksudnya. Oh iya. Jadi oke. Pada saat itu tuh momennya kan saya lagi proses manjangin apa lagi treatment gitu ya. Yes. Udah ada gitu kebenaran ya. Jadi kayak pakai brewok, celana cingkrang ya kan. Pada saat itu orang lihat celana cingkrang kan masih jarang tuh gitu ya. Maksudnya Oh, masih pants gitu maksudnya? Bukan Boxer? maksudnya agak Oh ya, langsung gitu. oh ya ankle. Ya, Ah, sorry. gitu. Yap, ankle ya. Iya, Ankle kayak gitu. pants. Kayak gitu, jadi jalan sampai sama security tuh ditanyain dari mana mau kemana sampai bener-bener detail banget gitu. Diperiksa luar dalam, Iya. luar dalam. Luar aja, sih iya gitu. Apalagi pada saat itu media kan lagi ngangkat-ngangkatnya banget ngebahas masalah teroris Iya, gitu. rame-ramenya itu ya pas iya. ada bom-boman itu ya. Terus udah gitu apa yang terjadi ketika itu? Ya, saya sih ngerasa kok beda sama orang yang lain. Jadi yang lain biasa Perlakuannya aja beda-beda gitu. gitu. Iya, Ada maksudnya yang lain diskriminasi. yang nggak brewokan biasa aja. Cuman kalau yang brewokan maksudnya kayak saya sendiri
kok kayak lama banget gitu diperiksanya gitu sampai ditanya gitu. Sempat mengalami diskriminasi persekusi dari masyarakat nggak sih? Mungkin apa ya sampai Enggak, apa? kayaknya. Nggak pernah sama sekali nggak pernah. This so far so good ya. Aman-aman aja. Aman-aman aja. Paling kayak omongan-omongan aja lu brewok cukur lah katanya orang tua gitu. Biasanya kan Keluarga gitu. pasangan nggak mengeluh sama sekali. Nggak ada sih kalau keluarga nggak ada mengeluh sama gitu. sekali. Berarti emang udah jalannya kayak begini. Mau sampai kapan sih, Beb? Panjang begini. Dipelihara aja. Dipelihara. Jadi Ini sumber maksudnya kehidupan ya. Kayak kebiasaan apa sih bahasa kita nyebutnya ngoles ya? Iya. Oh, ngoles. ngoles ya. Ngoles. Ya, oke. Bukan moles ya, ngoles. Oh, Ngoles yo, ember. kita nyebutnya ngoles. Jadi Agak saru gitu. ketika dari awal yang sehari 2 kali sampai berjalan sampai kayak abang berapa? 3 tahun. 3 tahun, saya sendiri Oke. 2 tahunan kurang lebih masih rutin ngoles. Jadi sekarang nih kalau udah mulai berkurang kayak candu jadinya. Oke. Jadi kayak ketagihan kok kayak belum ngoles gitu, kayak belum sesuatu di muka ada yang belum ditempel nih kayaknya beda aja gitu. Perawatan harian itu apa aja sih sebetulnya selain tadi ngoles-ngoles? Ngoles itu harian ya berarti ya? Iya, dia? harian. Pagi Dia- dan sore. Oh, dia tuh Pagi kayak dan malam. krim gitu kan Pagi dan modelnya atau foam? Liquid, Ya, lebih ke liquid. Tadi katanya mau bawa ini ya apa contoh produknya barangkali iya. bisa ditunjukkan biar kita juga tahu nih. Boleh kan tapi ya? Boleh ya? Boleh. Oke. Ini perawatan buat para kaum Adam di luar sana yang pengen bewaan dan tumbuh lurus terawat karena juga ada banyak mas yang sama sekali nggak terawat dibiarin aja tumbuh gitu. Tapi kan akhirnya itu malah jadi sarang kutu ya. Ya udah akhirnya itu dirawat dengan baik dengan obat-obatan yang memang khusus buat bewok dan juga bulu-bulu dan walhasil ternyata sama seperti masnya ini juga bulunya juga tumbuhnya bagus, lembut. Nah ini dia. Waduh banyak ternyata ya. Skincare saya kalah loh mbak ya, tolong. Oke. Saya pengen tahu nanti juga jelasin tolong ya. Dari perawatan produk-produk ini dari luar negeri semua? Oh ini shavernya ya? Ada satu sih yang dari Waduh banyak. Ini Dermalol kan? Iya. Nah ini nih, ini buat biar nggak bopeng. Ah cekit-cekit, aduh geli-geli. Jangan lupa sisirnya ya biasanya. Oke. Aduh jadi Dijelaskan ini dari ini teman-teman. Ini yang di Spotify mungkin nanti nggak tahu bentukan gambarnya kayak apa kan Di juga ada browsing aja Spotify. namanya, di browsing. Nanti di browsing. Oke dari sini ini ada yang aku bacain ya. Ini ada mereknya ya, Kirkland betul ya? Minoxidil. Minoxidil. Ini kandungan bahan minoxidil. Kemudian juga ada apa ini namanya ini ultra mega biotin betul ya? Biotin. Biotin itu kandungannya Vitamin. Vitamin. Oke, vitamin. Oke, dari awal daily routine-nya dari mulai tahap pertama apa dulu nih? Ini ya bang. Ini ya. Iya. Ini dulu, ini minoxidil dulu ya. Pertama kali setelah cuci muka ya. Setelah cuci muka pakai ini dulu. Berasa bersih baru kita. Oke, ini bentuknya oil. Liquid. Ini liquid. Oke. Terus kemudian setelah minoxidil apalagi nih? Ini ya. Itu vitamin yang harian juga sih. Oh, ini bentuknya kapsul. Itu bagus loh buat kulit, bener deh. Mau deh gue. Buat rambut juga bagus deh, buat kuku biar bersih, nggak perlu. Ah, ini beli di mana sih? Oh ada. Ini buat aku beli satu nggak? Oke, ini diminum ya ini ya? Iya, Oke, ini minum. Terus setelah itu apa lagi? Ini ya? Biasanya ini sih kayak Ini buat oil vape sih, gitu nggak sih? oil. Oh, beda ya? Ya liquid gitu. Oke. Bukan liquid, oil sorry Ini oil. Ya. Ini cara pakainya Di situ juga di bagian. Oh, dioles-olesin juga. Biasanya di sekitar bulu-bulu ini ya? biasanya kalau anak-anak menghancurkannya setelah 3 bulan rutin dulu yang harian ini baru bisa ini. Betul. Oke, Karena yang ini kan penting- apa? Aduh, namanya ini kan konturnya minyak gitu, lebih maksudnya lebih apa ya? Kalau Kental ya? karena bulu-bulu halus bisa. Iya, lebih kental. ini conditional aja kalau Iya, ini ya berarti ya. kalau misalkan enggak sebenarnya bagus buat mempercepat pertumbuhan. Oke. Mempertumbuh. Misalkan udah ada nih, tapi Betul. masih tipis-tipis, pengen ditebelin lagi gitu pakai biar ini. cepet gitu. Nah, iya pakai oil. Ini buat kayak apa sih namanya tuh dopingnya tuh pakai ini ya? Iya, betul. Kemudian ini apa ini kayak spray? Ya, itu buat... ini sebenarnya- Ya mesti kalau di pajak kan ada face spray ini berarti bulu spray. Ini sekalian nih bisa promo juga nih ya. Boleh nggak sih? Boleh banget. Boleh. Yang beli Bisa. aku. Ini jadi kebenaran punya temen juga, salah satu anggota komunitas Brengozir juga. Oh dia gitu. produksi sendiri? Iya, Ini jadi dia homemade gitu? awalnya Punya masalah. Ya punya Kulit masalah di sensitif. kulit Oh, kayak saya yes, sendiri yes, gitu yes, kan yes. kemarin yang merah-merah apa Oke. gitu. Jadi misalkan buat cowok-cowok yang emang nggak bisa pakai yang ini, gitu, yang pakai yang minoxidil ini agak keras gitu Betul. kan. Jadi Tinggal bisa spray aja. digantiin pakai ini dan pemakaiannya lebih mudah gitu, tinggal Iya, semprot. betul, makanya betul. Gitu. Jadi banyak kandungan yang emang jadi si founder atau ownernya ini tuh banyak mencari masalah di anak-anak Brengozir, apa sih lu keluarnya apa ya dia nyari solusinya
dan ngeluarin produk ini gitu. Berarti hampir rata-rata anak Bringozer itu pada punya ini semuanya, tools ini semuanya, skincare, Starter kit skincare. ini Iya, betul. wajib punya sih. Wajib punya Iya, semuanya. wajib punya. Oh my god, setiap hari dilakukan? Ya daily use. Serius? Iya. Habis cuci muka, olesin ini, olesin ini apa segala macam. Struggle-nya ngabisin waktu banget. Oh, nah itu makanya. Kadang-kadang yang punya pasangan kan jadi bete. Iya, biasanya kan Lu cewek pentingin yang paling brewok lu rempong. Nah, ini katanya. cewek yang paling rempong. Gak apa-apa, yang penting kan ada kepuasan sendiri ya kalau Iya. misalkan kita udah punya bewok yang bagus kayak begitu. Ini tiap hari sehari berapa kali? Kalau yang Moles biotin ya, satu moles hari Biotin ya. sehari sekali. Iya. Kalau yang buat ini kayak nggak Ini kayak additional tunernya lah, gitu ya, iya. Iya, kayak iya, kayak additional base-nya aja, gitu iya. tuh. Ini berapa? Sehari 2 kali? Iya sama, itu sih bisa sehari sekali aja ya atau 2 hari sekali nggak ada masalah. Oh my god. Iya. Ini kalau barang-barang ini dibeli di mana? Kebenaran anak-anak sendiri. Oh, dari- ada sih anak-anak Oke. komunitas kadang ada yang Nitip biasa benar-benar gitu ya? apa import dari luar ya karena hampir rata-rata produknya Impor. dari luar ya, impor ya. Udah pasti mewah ya, Say. Berapaan sih kalau boleh tahu nih produk-produk kayak begini nih kalau misalkan aku beli nih. Aku ini deh, aku mau beli ini yang paling dibutuhkan ya. Oke. Biotin itu 200. 200 lah, 200 Biotin yang ribuan. ini Iya, 200 ribu ya. Isinya Yang 100 ini. steps Oke. kalau nggak salah ya. Dari mana sih ini made in US itu kalau nggak Oh, Purwokerto. Ini US, rata-rata US ya. Puerto Rico, Puerto Rico. Ethiopia. Oke. Selanjutnya ini Itu ada kayaknya kalau itu oil banyak sih gitu. banyak di mana-mana ada ya. Iya, di Indonesia. Di Indonesia banyak. juga ada ya. Lokal karena Oke. ya. Oh ya, no bird hoax. Iya. Oh, setelah itu ada ini minoxidil ini juga dari luar ya, impor Iya, ya dari semuanya. luar, iya. Oke. Ini biasanya semuanya pada dikepul gitu semuanya baru dibeli atau bisa beli yang bijian gitu nggak sih? Mesti kita beli sendiri gitu? Biasa. Apa harus diakomodir sama anggota komunitas Enggak juga gitu sih, enggak ya? gitu. Karena Dan biasanya teman-teman udah masukin banyak barangnya gitu. Jadi Oh, nitip sekalian. iya nih. Oke. Jadi misalkan dia stok berapa satu kardus itu kan isinya 6. Oh, ini 6 apa nih? 6 botol itu. 6 botol. Iya. Berapaan tadi? Itu 150. 150 ribu. Satu botol ini ya? Iya. Dirupiahkan 150.000 ya? Iya. Oke. Terus yang ini yang spraynya ini ada berapa ini? Haum, mereknya Haum. Haum. Singa ya, Haum. Oh, betul. Ini produksi dalam negeri ya? Ya Indonesia itu punya komunitas Bringozer sendiri. Oke, Bringozers. Oke, betul. 10 apa Iya 120 110. Ada kok di Instagramnya lengkap. Sekarang dia udah ngejual produk skincare buat cowok juga loh. Oh gitu. Apa Iya. namanya? Haum. Haum. Itu buat apa namanya tuh? Ini yang bikin anak Bringozers Iya, ya? betul, ya. betul. Oke. Ini nih Shaver. Oke, berapa OC nih? Berapa ya itu ya? ada 50 ribuan kayaknya. Iya, kalau yang kayaknya di biasa-biasa mana-mana ada yang sih kalau lokal-lokal, ini ya, iya, ada tergantung. di toko-toko. Gue beli kayak gini aja deh kayak. Ini menyakitkan nggak sih? Itu Nggak lebih aman sih kalau buat Nggak ya? yang mau Lebih kerok. halus. Jadi karena dia kan ada 3 mata pisau gitu, jadi lebih Lebih halus, Say. Gue mau Jangan tahu. Kenapa? Nggak boleh digabung. nggak boleh harus pemakaian pribadi ini kan. Oh, kulit kita kan nggak tahu. Iya, Bukan, enggak, cuma tapi itu aku nempel nggak pernah doang. pakai sih. Bener. Atasnya nggak pernah pakai. Oh ini Karena kan nggak mungkin anak ini beli di Bringozer mau mana? dikerok. Ini beli di mana? Aku pengen beli ini. Ada kayaknya di rokok-rokok. ada rokok lagi. Toko-toko retail ada di Rokok toko-toko ngapain sih? retail ada. Ada di toko-toko Oke, retail. Derma Roller, asik. Berapa sih ini? 100 ribuan ya, kalau nggak salah. Iya, Tapi kan 100 dipakainya ribuan setelah sini. setelah pakai krim kan? Enggak, Enggak, itu Nggak. seminggu sekali itu. seminggu sekali aja kalau. Cuma itu. dipakai polosan gini? Iya, polosan. Jadi Kadang ada vitamin C-nya juga. iya vitamin C-nya juga. Kadang jadi kayak setelah pakai itu kasih vitamin C biar kulitnya nggak apa sih? Nggak terlalu merah-merah Iya, tuh, betul, nggak betul, terlalu kayak betul. biasanya. Diolesin dulu Terasa baru dikasih pedes ini lah. ya. Iya, Oke. iya. Total berapaan sih nih semuanya? Kira-kira Jadi aja. kadang kalau kayak misalkan Aduh, penasaran nih. kalau kayak minoxidil ini kan isinya dia 60 mili. Oh, 60 mili itu 200. satu hari 2 mili. pakai 2 mili. 2 mili ya. 2 mili. Oke. Ya, jadi pagi dan malam 2 mili ya. 2 mili. Jadi kalau kurang lebih ini pemakaian 1 bulan, Satu bulan. biasanya. 1 bulan. 1 bulan. Sebulan sekali kayak- ganti ya? Ya, kalau kayak biotin itu isinya 100 ya. Satu hari kan 1. Iya. Buat 3 bulan. Ya 3 bulanan lah kurang lebih. Berarti gitu. total 1 juta ada kali ya? Ya, Semuanya buat starter- dari all in. Ya buat starter pack, starter lebih kit itu 1 jutaan lah, hampir 1 jutaan gitu untuk 3 Oh, bulan, berat- 1 bulan gitu. Berarti artinya begitu daftar ke keanggotaan di komunitas ini dapat semua ini. Jadi mereka registrasi berikut dapat start kitnya juga. Enggak juga sih. Awalnya kan emang nggak buat diperjualbelikan barang-barang dibikin komunitas. Tapi sekarang udah banyak loh yang bikin ikutin Bringozer juga kayak gitu. MLM kali ya. Udah banyak ya yang bikin kayak komunitas. Jadi ya niatnya pengen jualan juga malah jadinya pengen jualan.
bikin komunitas kayak brewok juga gitu kayak ya. ini komunitas- tapi ini for free kan semuanya daftarnya nggak free pakai nggak biaya ada apapun kan? Nggak ada pungutan biaya Ada. apapun. Ya paling kalau kayak kita misalkan mau gathering atau kumpul-kumpul per region ya itu urusan masing-masing region. Iya, gitu. betul, Paling kalau betul. nanti misalkan acara gathering besar ya paling ada nanti patungan sendiri-sendiri aja. Oh, Sendiri-sendiri aja. Kayak arisan gitu. Siapa yang buat arisan gitu ya. Enggak. Oke, ini kalau di Indonesia kita ada Brengozers. Pernah ada connection dengan mungkin negara lain yang punya komunitas yang sama gitu tuh kan pasti kan banyak tuh di luar sana di Australia mungkin Iya, ketika aku juga nggak tahu sih. Tapi kayaknya Di orang-orang Singapura luar sana itu ada ini nggak sih? komunitas lah. Enggak ya, mereka kan udah egois ya. berewokan bawaannya. Iya. Bener juga ya. Ngapain mereka secara ngumpul-ngumpul? secara genetik mungkin mereka sudah ada itu, jadi nggak terlalu. Tapi pernah ada dengar-dengar gitu nggak sih Jadi mereka? ada cerita lucu juga dari salah satu member yang emang pada saat itu dia main ke daerah yang emang kayak apa ya, sebutin negara kayak Turki lah anggap aja gitu ya. Iya. Jadi dia nanya, sempat ngobrol sama orang lokal di sana, penasaran ada obat penumbuh brewok nggak di sini katanya. Oh iya, Buat terus- apa obat penumbuh brewok? Buat Kalau minum. ada yang dijual obat buat ngilangin brewok gitu. Karena mereka capek lah saving terus tiap hari kan. Kayak gitu. Oh gitu ya. Iya. Berarti kebalikan sama orang-orang Itu kita buat- ya. buat apa gitu Oh kan. my Makanya nggak ada di Iya iya. negara-negara Tapi pernah yang dengar nggak emang sih udah mereka dulu. ada perkumpulan kayak Brengozers itu? Belum pernah dengar ya? Kayaknya ada sih, sempet ada ya, cuman Ada kayak di Facebook doang. iya Facebook. iya Facebook aja Tapi sama pernah kayak reach out ke mereka nggak? ada sih beberapa member ya, ada yang gabung sama kayak maksudnya kayak komunitas Brengozer juga, cuman versi luar negeri gitu. Oh seru ya, tepuk tangan dong. Apalagi, oke tadi ini kan udah 6 tahun nih di Indonesia gitu kan. Kedepannya itu ada pengen apa lagi sih selain mungkin berbagi apa informasi, pengetahuan tentang Brengos, tentang Bewo, Jambang gitu. Mungkin kedepannya mungkin ada apa ya melebar ke bikin usaha produk-produk penumbuh brewok gitu nggak sih kayak secara masif gitu pernah ada kepikiran kayak Kayaknya gitu? sih ini kan temen juga ada yang bikin ya, makanya ya Lebih digedein gitu iya, mungkin. kayaknya ini juga Brengozers Corporation specialized untuk produk-produk Brengos. kayaknya belum ada yang berani ke sana sih gitu. Tapi Cuman semoga kayaknya ada lah ya. semoga dari awal ini emang terbentuknya ya harusnya sih ada gitu. Harapan kita juga sebagai anggota biar bisa makin kesini kan kadang perubahan iklim cuaca beda-beda tuh, jadi makin banyak timbul-timbul permasalahan baru atau dari member-member baru ya, jadi kita mungkin bisa bantu gitu ke depannya kayak Gemes. apa ya kayak bikin konsultan aja kali gitu ya. Buat nungguin brewok. Tapi di grup Brengozers di apa grup WhatsApp ya itu ada konsultan sendiri gitu yang biasa untuk ngasih kayak ilmu-ilmu kasih kan biasa ada share link tuh ini nih informasi bagus nih soal Brengos atau apa gitu tuh. Ada nggak sih konsultan atau misalkan apa ya? Apa sih namanya praktisi, expertise atau Biasanya mungkin- dimaki-maki dulu kalau ada member baru. Oh, gitu. Iya, harus kuat mental dulu sih yang ya, harusnya gitu ya. Iya, gitu. Karena Oh, gitu, ya sebelum Allah. jadi laki-laki yang harus punya terlihat lebih maco gitu Betul, ya. betul. Ya, jadi ya harus dimaki-maki dulu. Ah, nggak ada bulunya lu katanya. Lu nggak bisa lu nungguin gini-gini. Udah segala macem. Terus palingan ya kadang kalau ketika ada yang masalah ya paling anggota member lainnya aja yang udah misalkan kayak Bang Rizky atau saya gitu yang emang udah lama di situ buat ngomong dan ngasih tahu gimana sih ya sama kayak tadi pengalamannya gitu. Oke. Ada anggota dari kalangan artis atau mungkin pejabat atau orang-orang yang mungkin apa well known gitu nggak sih? Suaminya artis ada ya? Iya. Siapa? Suaminya Revalina Estemat loh. Oh iya gue tahu. Siapa namanya? Ayo. Oh my god. Ayo. R juga namanya. Rudi. Ya. Lagi. Right. Siapa sih ya? Aku tahu. Ada Om Randy. Iya, tahu, Halo, tahu, Om tahu. Randy. Oh Randy, oh ya. Iya. Hai Om Randy. Aku ada di sini. Main kayak ke sini. Iya dia deket loh padahal di Jakarta Selatan. Oh iya di sini ya. kayaknya. Iya. Ya, sebelah kosku deh. Ini pengen ini. Soalnya apa, kemarin bikin terakhir brengosnya. udah sebelum acara Gatna sih kita juga sempat kopdar di Kemang juga gitu. Oh, di itu tempat dia ikut di ya? tempat Randy ya. Kita pun Oke. taunya dari situ Ah. gitu. Ada role model gitu gak sih dari Indonesia yang mungkin jadi panutan dia the best brengosers di Indonesia atau mungkin luar negeri gitu nggak? Selain tadi Jared Leto dan mungkin Hugh Jackman gitu. Indonesia siapa gitu? Indonesia siapa ya? Selain ini. Alex Abad pak kayaknya. Oh iya itu, aduh itu the best lah gue, aduh Iya. jago Keren itu banget dia, tuh dia. sumpah. Itu juga mau ditarik ke ini brengosers juga ya semuanya. Kayaknya udah jadi iklannya Haum deh. Oh udah, oh iya Iya. jadi brand ambassador ya. Iya. Oke. Tapi itu bisa tuh dijadiin kayak apa sih wajah dari The Brengosers gitu mungkin ke depannya gitu tuh. Elo sih kayaknya bagus. Eloy bagus dia ya. Iya.
Terus siapa lagi sih? Teguh Wisnu ini nggak minat nggak dia? Rio Dewanto aja deh kayaknya. Mas Wisnu. Oh ini satu lagi siapa yang bisa Peace. sama Rio Dewanto tuh? Ini Vino, siapa sih? Chico Jericho. Itu. Itu, aduh keren banget tuh. Kan? Chico Jericho. Iya, itulah. Saya pernah reach out ke mereka, ayo dong ini kapan-kapan ngasih Kayaknya belum apa sih ya. gathering Kayaknya gitu, mungkin maksudnya kayak- ngasih informasi, sharing. Baru lihat kemarin aja di Instagramnya Haum sendiri si itu Alex Sabat, makanya ya kita Oh, iya, ngomong iya. sama ownernya kan karena kenal. Tapi sama pernah datang ke foundernya. acara gatheringnya Brengosers? Belum pernah sih. Bisa tuh dijadikan face of the Brengosers ya mungkin ya. Bisa dipertimbangkan mungkin kalau kayak gitu tuh bibit-bibit yang bagus, tarik-tarik ke dalam komunitas dan dijadikan sebagai apa ya, pemantik. Iya, iya sih. Kadang kan selain itu kalau dari beberapa dari masukan dari founder sendiri lebih ke kayak orang yang dari nol nggak pernah ada brewok sama sekali gitu atau bulu-bulu lucu di wajah ya kan. Terus sampai bisa tumbuh kayak Bang Rizky atau saya gitu. Biasanya itu sih yang lebih ngasih cerita karena dia tahu Iya. proses dari zero-nya tuh seperti apa gitu. Kalau misalkan emang orang-orang yang ditarik role model sebagai yang udah tumbuh brewok dari sananya gitu ya. Iya. Jadi dia nggak akan tahu gitu bagaimana proses cara nungguinnya gitu sih, lebih ke situ sih gitu. Karena sampai sekarang founder sendiri masih berusaha buat nungguin brewok ya, masih belum ada. Bahkan Siapa foundernya? sendiri. Malah belum tumbuh. Itu makanya. Halo Pak Pris. Halo Pak Pris. Siapa? Pak Pris. Faris. Nama aslinya Faris. Tumbuh Pak, biar nanti maco. Ya malah Gila. malah Pak Pris sendiri founder kita tuh terakhir saya juga kaget kan gitu. Oh, dengar doang namanya awalnya, tapi ternyata pas ketemu di Gatnas ya? Iya, sebelum ketemu di Gatnas waktu di Bandung tuh ya pas kita kumpul maksudnya ketemu bareng sama founder. Loh, masih belum brewokan ternyata. Maksudnya masih cuma kumis aja sama janggut aja. Belum selebat mas-mas ini ya. Ya, kita malu sih kalau dibilang lebat. Masih ada yang lebih lebat. Oke. Lebih apa ya? Ini paling anggota paling muda itu berapa sih umurnya Di Bekasi berapa? sekarang? Ahmed mungkin 22. Dua-dua bisa ya, ada batasan umur nggak sih kalau pengen gabung ke sini? Ya itu sih sebenarnya balik lagi dari aturan obatnya sih gitu. Paling Harusnya kan 18. biasa kalau Iya, dari artikel yang pernah aku 15. baca tuh literaturnya adalah orang yang bisa siap, kulitnya siap untuk bisa menerima Iya. bahan kimia skincare Iya, dan sejenisnya itu di atas usia akil balik gitu loh, dari 17 ke sana remaja tuh udah mulai bisa. Iya, Tapi makanya di bawah itu Tapi kayaknya Penggunaan- remaja sekarang akhir baliknya cepet deh. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Iya loh, harusnya loh. Oke, kalau dari makanan tuh ada kekhususan gitu nggak sih biar cepat tumbuh yang bagus kayak gitu tuh ada makanan khusus buat mempercepat pertumbuhan bulu. Kacang-kacangan kayaknya yang Bang, ya. bantu sih ya, Iya, kacang-kacangan sih kayaknya. Kacang-kacangan tuh apa? Kacang mente, kacang hijau ya. kacang hijau, itu bisa semuanya ya? Konsepnya mengandung banyak protein ya. Iya. Sesungguhnya laki-laki butuh Oke. protein. Dan butuh apa lagi? Dan pesannya satu, jangan terlalu banyak ngeluarin protein. Wow, jangan banyak dikeluarin. Catat ya Nah, teman-teman. itu pengaruh loh, bener. Karena mempengaruhi psikologis kita juga kan Betul. kadang-kadang. Jadi ketika kita udah niat sesuatu yang baik buat nungguin brewok ya positive thinking aja gitu, kita bisa lah gitu. Selain kacang-kacangan mungkin daging-dagingan itu Daging, juga pengaruh. daging juga sangat daging bagus. segar. Oke, bagus. kalau pantangan ada nggak sih? Apa semuanya bisa dimakan? Jangan begadang. Kalau saya jangan begadang. Istirahat yang Oke. cukup. Oke. Istirahat yang cukup. Tuh penting banget tuh buat orang-orang atau cowok-cowok yang pengen BO-nya cepat numbuh. Janganlah begadang. Kan begadang jangan begadang. Oke, selain itu apa lagi? Selain tadi mungkin juga faktor istirahat yang cukup, kemudian pola makanan, asupan makanan harus bergizi, harus banyak protein. Terus kalau dari sisi apa ya, stres mungkin juga pengaruh nggak sih? Pengaruh. Kalau banyak Pengaruh sih, apalagi pikiran pas- pekerjaan itu. Fase shedding ya. Fase shedding itu Fase shedding pengaruh. itu pengaruh banget. Jadi orang kebanyakan tuh kalau udah pas ngalamin shedding, jadi kayak nggak mau semangat lagi nih, kok gue pada rontok gitu. Iya. Padahal itu fase yang pasti. Betul, Gue pasti betul. ngalamin itu. Harus bahagia selalu ya, settingnya Ya, harus bahagia. sebenarnya ada ya. konsepnya biar nggak stres sih kalau saya sendiri gitu. Jangan lupa olahraga hari ini gitu. Dan banyak duit kayaknya. Itu juga sih gitu. Pokoknya olahraga kecil-kecil juga nggak apa-apa kayak jogging, jalan kaki. Sehari gitu. paling ya sempetin 30 Nggak menit apa-apa. lah ya. Tapi yang setengah jam. bagus tuh kayak misalkan orang nge-gym itu juga bagus loh buat bantu mempercepat
pertumbuhan brewok gitu. Dan muscle. Iya, sebenarnya olahraga yang di gym hampir rata-rata bagus ya, kayak main bola, misalkan juga main bola, bukan main bola di tempat gym ya, main bola gitu. Terus nge-gym, terus sepeda bagus, iya bagus itu bagus buat gitu. membantu pertumbuhan. Kardio lah ya. Ya, Kalau kardio misalkan belum bisa bayar gym, kita jogging aja kali bisa ya, iya, itu keliling yang komplek murah ya. sih, iya, itu paling itu murah. gratis, Gratis, betul. Paling sederhana kayaknya. Betul. Akhirnya bisa bawa dari rumah. Bener sekali, bener. Terus selain istirahat dan juga nge-gym olahraga, kalau pantangan lain apa sih? Selain itu mungkin ada hal-hal yang harus diperhatikan, do's and don'ts-nya. Kalau masih bulunya halus-halus jangan dikerok sih sebenarnya. Jangan dikerok aja. Itu dikerok itu ini nggak boleh nih. Sabar aja. Oh, kalau lagi halus ini nggak boleh dikerok ya? Iya, Sampai tumbuh. Jadi biarkan dia tumbuh pada umumnya walaupun fasenya jelek. Biasanya kalau orang-orang yang pernah manjangin rambut gitu ya, akan tahu posisi rambut gue nih jelek banget gitu. Dan itu biarin aja sampai kita nanti bisa ngebentuk posisi rambut yang benar-benar kita inginkan gitu. Sama seperti brewok. Sampai benar-benar ya dapat brewok yang kita inginkan gitu. Biarin aja gitu. Jangan dikerok. Betul. Fase yang paling menyulitkan tuh di bagian apa? Biasanya pertumbuhan berapa senti yang kayak risih banget nih, pengen buru-buru. Kayaknya habis fase ini ya yang tadi velus setengah menuju akhir biasanya. Pas tengah menuju akhir tuh yang paling risih ya. Iya. Jadi tumbuhnya ya emang Ada yang masih halus, ada yang jelek-jelek udah gitu ya. agak tebel gitu. Iya. Jadi, Nggak berantakan warnanya juga kayak Iya, ada yang agak hitam, masih gitu, ada yang Ada yang iya. uban semua itu ada juga. Iya, gitu. Nggak uban sih ya, kayak lebih kurang hitam gitu bulunya. Oke. Gitu. problem orang-orang itu beda-beda yang nunggu. Kalau gue sendiri gue susah di bagian sini. Oh. Sama di bagian sini ini gue susah nih. Iya. Kalau Itu susah loh nungguin Reski waktu bulu kayak itu gitu. di bagian sini nih. Oke, Kalau oke. di bagian sini dia susah. Saya susah nungguin di bawah sini sampai apa sih bahasa istilah kita bilang tuh nyebutnya konektor. Yang Iya, sampai nyambung rambut gitu. lele. Iya. Ya kan kadang kalau yang lele kan begini doang, bawahnya nggak ada. Bawahnya nggak ada kosong. Iya. Makanya kita pengen kayak siapa sih itu aktor Iron Man ya kan dia kan bentuk tuh walaupun dipendekin tuh. Robert Downey Jr. Ya, itu keren banget deh walaupun tipis tuh. Oke. Ini nih dibalik semua keeksotisan pria Wih. berbewok, gitu Iya. kan eksotis seksi ini kalau misalkan gue punya laki bewok nih dia gaher gitu ya. Tapi juga banyak tuh. Juga banyak. Gue ambigu. Iya, gue ambigu sumpah. Maksudnya lebih bersemangat, Kayaknya gimana lebih apa ya, gitu. lebih bertenaga gitu. Iya. Titit ya ntar ya, tit gitu. Iya pengen deh. Tut aja deh. Tut. Terus tapi banyak juga, maksud nggak sedikit orang yang juga berpandangan lain gitu kan. Pasti, pasti, Negatif pasti. banyak Banyak gitu. itu. Pasti. Pria berbewok Iya, gitu pasti. kan. Oh itu bukannya malah fashion, cuma tuh malah kayak orang-orang yang nggak keurus, orang-orang yang radikal. Stigmanya kan begitu sekarang. Betul, betul. Banyak orang yang bilang, oh bewok ya, pergi panjang segini misalkan. Itu tuh pasti orang pada bilang mereka orang-orang yang konservatif, orang yang bale, yang zaman dulu gitu kan pasti Pemikiran gitu. mereka udah pasti Iya, ya betul. agak aneh-aneh. Stigmanya masih begitu. Ini pasti apa namanya tuh anggotanya si terorisme mana Iya, gitu iya, loh ya, pasti, hukum pasti. apa gitu. Saya pernah disebutin itu kok kayak gitu. Nah ini cara teman-teman di The Brainwashers untuk bisa mematahkan stigma itu bagaimana? Silahkan. Iya kalau gue bilang sih ini cuma style dan gue nggak ada urusan dan hubungan apa-apa dengan yang namanya teroris itu, dan jangan sampai dinilai brewokan ini sama dengan orang-orang terorisme. Enggak, itu semua style. Karena style aja sih kalau gue. Kalau gue sendiri tergantung bagaimana lo ngelihatnya sih dari sisi mana gitu. Balik lagi kayak yang tadi, kalau lo ngelihatnya misalkan kayak pemeran-pemeran laki-laki Korea, ya nggak brewokan gitu. Kalau lu memandangnya yang jelek dari sisi jelek gitu, ya kan jelek. Tapi kalau lu ngelihatnya kayak misalkan aktor-aktor yang hebat gitu, jagoan-jagoan yang brewokan juga kan pasti ada dong gitu. Ya lu lihat dari sisi mananya aja dulu. Karena sesungguhnya kalau gue sendiri pribadi, kita nggak akan bisa maksain ngelihat orang memandang kita seperti apa gitu. Itu penilaian mereka dari sudut pandang mereka. Iya, mindsetnya gitu. masing-masing. Ya, intinya kita ngelakuin brewok bener-bener emang pengen untuk style aja Style gitu. aja, bukan karena untuk enggak. tendensi Nggak ada. negatif. Iya, gitu iya, ya. enggak ada. Karena ikut-ikutan apa atau Baiklah kalau gitu. Iya. Thank you so much. Terima kasih Mas Irawan dan juga Sama-sama. Mas Rizky dari Brainwashers. Iya. Sukses selalu.